semuanya, perkenalkan saya Fandi Firmansyah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dengan NIM 2405090074. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem multimedia. Nah, apa sih itu multimedia? Multimedia adalah suatu gabungan beberapa media digital seperti teks, gambar, audio, dan animasi dan video yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara interaktif dan menarik. Multimedia memanfaatkan teknologi komputer untuk mengolah serta menampilkan informasi dalam berbagai bentuk media secara bersamaan. Nah, pentingnya multimedia adalah multimedia berisi informasi yang menarik, mempermudah pemahaman dari pembaca atau yang melihat, mendukung pembelajaran digital, dan menjadi salah satu media komunikasi modern. Nah, multimedia digunakan pada bidang pendidikan, hiburan, dan bisnis. Nah, multimedia pertama adalah teks. Nah, teks merupakan elemen paling dasar multimedia yang berfungsi sebagai penyampai informasi utama. Teks dapat berupa teks biasa maupun teks dengan format tertentu seperti ukuran, warna, dan jenis font. Nah, pada teks bisa dijadikan sesuatu yang kreatif seperti tipografi. Tipografi adalah seni mengatur tampilan teks agar mudah dibaca dan menarik secara visual. Nah, elemen pada tipografi ada font atau typeface, ukuran huruf, warna, spasi, dan alignment atau perataan teks. Nah, teks sendiri ada dua jenis, yaitu plain text. Nah, plain text adalah teks sederhana tanpa pengaturan tampilan. Teks ini hanya berisi karakter dasar tanpa warna, ukuran khusus, ataupun gaya huruf. Contohnya dapat ditemukan pada aplikasi Notepad atau file teks sederhana. Selanjutnya, formatted text. Formatted text merupakan teks yang telah diberi pengaturan visual seperti jenis font, ukuran huruf, warna, bold, italic, maupun alignment. Formatted text biasanya digunakan pada dokumen, website, dan presentasi agar tampilan informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, contoh software untuk teks formal bisa menggunakan Microsoft Word dan Notepad. Untuk tipografi bisa menggunakan Adobe Illustrator atau Canva. Canva juga bisa digunakan untuk teks formal seperti presentasi. Selanjutnya, gambar dan grafik. Gambar dan grafik merupakan elemen visual yang penting dalam multimedia yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat dan mudah dipahami dibandingkan teks saja. Manusia cenderung lebih mudah memahami informasi visual karena otak dapat memproses gambar lebih cepat dibandingkan tulisan. Secara umum, gambar digital terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bitmap dan vektor. Gambar bitmap tersusun dari kumpulan pixel sehingga sangat cocok digunakan untuk foto digital. Namun, gambar bitmap akan mengalami penurunan kualitas jika diperbesar. Sebaliknya, gambar vektor dibentuk menggunakan garis dan rumus matematika, sehingga tetap saja meskipun diperbesar biasanya digunakan untuk logo atau ilustrasi desain. Beberapa format gambar yang umum digunakan antara lain JPG. Ini memiliki ukuran file kecil dan cocok untuk foto. PNG mendukung transparansi dan kualitas gambar lebih baik. Dan BMP memiliki kualitas tinggi tetapi ukuran file besar. Nah, contoh software bisa menggunakan Krita, Photoshop, Clip Studio Paint, Adobe Illustrator, dan Canva. Selanjutnya, audio. Audio merupakan elemen suara dalam multimedia yang berfungsi memberikan pengalaman pendengaran kepada pengguna. Audio meningkatkan emosi, suasana, serta pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Terdapat dua jenis utama audio dalam multimedia, yaitu digital audio dan MIDI. Digital audio merupakan rekaman suara asli yang dihasilkan melalui mikrofon atau alat perekam suara seperti rekaman narasi, musik, atau efek suara. Sementara itu, MIDI atau Musical Instrument Digital Interface bukan merupakan rekaman suara nyata, melainkan data instruksi digital yang mengatur bagaimana suatu alat musik dimainkan secara elektronik. Nah, beberapa format file audio yang umum digunakan antara lain MP3, format paling populer karena ukuran kecil dengan kualitas yang cukup baik,
WAV kualitas suara tinggi tetapi ukuran file lebih besar. AAC memiliki kompresi yang lebih efisien dibandingkan MP3. Audio dalam multimedia memiliki beberapa fungsi seperti sebagai narasi penjelasan, musik latar atau background musik maupun efek suara untuk memperkuat pesan visual. Tanpa audio, sebuah video multimedia akan terasa kurang hidup dan kurang menarik. Nah, contoh software bisa menggunakan Audacity, FL Studio atau Fruity Loop Studio atau DAW yang lain. Selanjutnya video merupakan elemen multimedia yang paling kompleks karena menggabungkan berbagai media sekaligus, yaitu gambar bergerak, teks, dan audio dalam satu kesatuan. Video bekerja dengan menampilkan serangkaian gambar statis yang disebut frame secara tepat sehingga menghasilkan ilusi gerakan. Beberapa komponen utama video meliputi frame, yaitu gambar tunggal dalam video, frame rate, yaitu jumlah frame yang ditampilkan setiap detik, resolusi, tingkat ketajaman gambar, audio, yaitu suara yang menyertai visual. Format video yang sering digunakan antara lain MP4, format paling populer karena kompatibel di berbagai perangkat, AVI, kualitas tinggi tetapi ukuran besar, MOV yang digunakan pada perangkat Apple. Video saat ini banyak didistribusikan melalui internet, melalui proses transmisi digital seperti streaming YouTube, media sosial, video conference, dan platform pembelajaran daring. Oleh karena itu, video menjadi komunikasi utama di era digital. Nah, contoh softwarenya menggunakan untuk editing video bisa menggunakan Adobe Premiere dan CapCut. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan teknologi yang mengintegrasikan berbagai elemen media digital seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan informasi secara efektif, interaktif, dan menarik. Setiap elemen multimedia memiliki peran masing-masing. Teks berfungsi untuk menyampaikan informasi utama, gambar dan grafik memperkuat visualisasi, audio memberikan pengalaman pendengaran, dan video menjadi media paling lengkap karena menggabungkan seluruh elemen tersebut. Perkembangan multimedia telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan digital, industri kreatif, komunikasi massa, hingga bisnis berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep multimedia menjadi keterampilan penting di era transformasi digital saat ini. Bidang multimedia juga membuka peluang karir yang luas seperti content creator, video editor, animator, multimedia designer, dan UI UX designer. Sekian penjelasan materi sistem multimedia dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.